Sebenarnya ini kan RUU kesehatan ini kan satu paket nih sama copet-copet kemarin nih. Satu paket ini. Sekarang baru protes tapi nggak apa-apa deh. Udah ngerasain kan lu sekarang? Udah ngerasain baru protes. Nggak apa-apa deh, terlambat nggak apa-apa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita kocak sih ya. Gua ngelihatnya kocak ya. Dokter-dokter ID, ribuan tenaga kesehatan nakes ID gelar aksi damai di Patung Kuda nih. Dan sebelum gua baca nih berita, gua ngakak nih ya. RUU kesehatan itu kan satu paket sama copet-copet kemarin ya. Giliran copet-copet kemarin kalian ID, nah, kalian nggak mau. Kenapa? Kenapa copet-copet kemarin kalian nggak bersuara? Kenapa? Sampai Dokter Louis itu ngajak diskusi. Gua masih ingat itu Profesor Adib ngomong mau debat diskusi ya. Kenapa? Kemarin itu dapat untung, sekarang baru ngerasain gitu. Nah, baru lu ngerasain ya dia. Baru ngerasain lu, sehingga lu akhirnya protes begini. Nah, sebenarnya ini kan RUU kesehatan ini kan satu paket nih sama copet-copet kemarin nih. Satu paket ini. Sekarang baru protes tapi nggak apa-apa deh. Udah ngerasain kan lu sekarang? Udah ngerasain baru protes. Nggak apa-apa deh, terlambat nggak apa-apa. Cuman gua ngerasanya, ini jangan-jangan ya diduga ID kemarin waktu copet-copet dapat untung, dapat duit ya. Jadi mereka diem aja waktu copet-copet. Sekarang udah nggak dapat, baru protes, begitukah? Kita baca dulu beritanya ya guys. Ribuan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar aksi damai di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin 8 Mei 2023. Mereka dalam aksi ini menuntut rancangan undang-undang RUU Kesehatan Omnibus Law. Menurut berdasarkan pantauan FIFA di lokasi, ribuan tenaga kesehatan yang mengenakan pakaian serba putih itu menggelar aksi damai yang dilakukan sekitaran Patung Kuda. Ya, baru protes ya, baru protes. Beliau-beliaunya baru protes. Kemarin kemana? Mati rokok gue. Tak hanya itu, mereka pun tampak mengenakan pakaian putih yang juga dilengkapi kerudung hingga topi berwarna merah. Mereka menggelar aksi ini demi menolak RUU Kesehatan. Kan? Telat sih lu.
dari kemarin-kemarin diajakin. Tapi gue akhirnya curiganya ya kemarin itu masih dapat, dan sekarang baru terancam. Makanya diingetin itu nurut nape. Ya mentang-mentang kalian dokter sih merasa lebih pinter, ya kan? Mereka pun menyebutkan bahwa masih banyak kriminalisasi yang terjadi dalam lingkup kesehatan. Nah, stop pembahasan, stop RUU, setuju. Kita di sini nggak ada peran apapun dalam RUU Omnibus Law itu, ujar salah satu orator di atas mobil. Giliran copet-copet kemarin diajak sama-sama, nggak mau idi. Ngikut aja. Sekarang udah terancam baru. Idi. Diketahui penolakan atas RUU Kesehatan Omnibus Law semakin meluas. Usai aksi damai nasional stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law pada bulan November tahun 2022 lalu, kini puluhan ribu anggota dari 5 organisasi profesi kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia akan kembali turun mengadakan aksi damai nasional. Ya, turun dah lu. Ya, mereka merasa sekarang baru terancam. Yang jadi pertanyaannya gue, ya kan, waktu copet-copet kemarin, kemana kalian? Kalian kemana? Kalian dapat insentif banyak loh. Waktu copet-copet kemarin dapat insentif banyak kalian. Nggak sedikit orang dari nakes, dari kesehatan dapat duit banyak. Dari vaksinator, ya kan? Giliran masih dapat duit, nggak apa-apa ya. Giliran udah terancam, baru protes. Ini sih menyikap ini gue antara apa ya? Antara bahagia dan ngakak gitu. Baru lu sadar. Kita udah ngingetin itu. Masih inget gue, masih inget banget. Kita minta bantuannya mereka untuk masalah copet-copet ini agar terjadi diskusi. Tenaga kesehatan Indonesia ini yang berbeda pendapat, masih inget gue. Itu di TV One masih ada itu diskusi gue tuh. Nanti gue tampilin deh di belakangnya. Gue tampilin itu di diskusi gue dengan Profesor Adib nih. Gue tampilin di belakang. Kalian lihat. Sekarang baru protes ini ID. Kita lihat ya. Nanti gue tampilin setelah ini. Dah gitu aja. ID kocak sih buat gue. Mau gimana lagi ya? Baru ngerasain sekarang, sayang baru protes. Dulu nggak ngerasain karena dulu nggak protes, kenapa? Masih dapat untung, masih dapat duit. Sekarang baru protes, tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Langsung aja simak diskusi gue waktu di TV One sama si Dr. Adib itu. Sekarang jadi ketua ID. Nih, simak videonya. Babe Aldo, apa tanggapan Anda ketika kemudian melihat, mendengar pendapat dari Dr. Lois ini yang disampaikan dalam podcast Anda kemudian mengundang kontroversi, mendapatkan bantahan dari ID. Anda sendiri yang mungkin tidak mengenal cukup lama, tapi sudah berbincang-bincang dengan Dr. Lois, mungkin sebelum siaran podcast juga sudah berbincang, pada saat podcast juga berbincang, apakah memang cukup bisa dipercaya keterangan dari Dr. Lois ini, kalau pandangan Anda pribadi? Bang Aldo, Babe Aldo. Baik. Pertama saya luruskan dulu, saya sebelum podcast gak berbincang-bincang, cuman ngatur jadwal, gak ada berbincang. Perbincangan saya cuman sebatas podcast itu dari mulai awal sampai akhir itu. Selesai podcast, salam, selesai tutup. Bicara soal percaya, kami ini sudah bingung dengan keadaan ini udah 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun. Kebingungan ini bukan dari Dr. Louis saja. Kebingungan ini sudah dari lama, sudah ada bingung ini. Ini ada apa? Dan kebingungan-kebingungan ini kami belum mendapatkan informasi yang pas. Dari mana? Ini minta maaf dari ID dengan segala hormat saya ngomong begini. Kami ini masyarakat ya, khususnya yang saya deh ya. Kami bingung. Ya apakah ID ini bisa dipercaya atau tidak? Kan gitu. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, maksud saya Babe Aldo? Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dr. Louis banyak yang seperti ini. Banyak. Informasi-informasi seperti ini masalah pandemi ini banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada Piala Eropa. Bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu.
Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu, justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kesimpang siuran. Seperti kata Bapak yang ahli hukum tadi, minta maaf Pak, saya nggak tahu nama Bapak ya. Ya, Pak Fikar. Ya Pak Fikar. Ini kalau mau diuji benar atau salahnya ya harus dipertemukan, uji akademis. Nah, yang saya mau tanya dari IDI, di saat IDI mengajak Dr. Louis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dr. Tirta itu dulu saya punya rekamannya. Dr. Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Iya, tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Baik, sebelum Dokter Adib jadi ini membuat pikiran manusia normal liar gitu, Mbak. Iya, jadi menurut Babe Aldo, kalaupun nanti ada diskusi pertemuan mengenai hal ini ilmiah, seharusnya dilakukan secara terbuka agar semua publik tahu, begitu? Baik. Iya, harus begitu supaya apa? Masyarakat tenang. Baik. Kalau ini permasalahan ini, Dok, minta maaf. Mau pakai ID yang udah profesor, ini udah di masyarakat sudah terpecah masyarakat ini. Baik, Dokter Adib mungkin bisa langsung saja berikan tanggapan tadi, karena ternyata masyarakat juga masih bingung dan sebagainya. IDI tidak bisa menyampaikan informasi dengan benar, dan ada tadi kalau memang diskusi, ayo kita diskusi tapi terbuka semuanya masyarakat sehingga bisa tahu. Silakan Dokter. Ya, jadi memang kalau dibilang Babe Aldo tadi itu ada bukan hanya tertulis, memang betul banyak. Ada beberapa teman-teman ya baik dari keilmuan kesehatan, kedokteran yang juga mempunyai pendapat yang berbeda gitu loh. Tapi mereka dalam konteks untuk bicara tentang keilmuan yang dia sampaikan, tidak masuk ke dalam satu bentuk head speech. Itu. Jadi tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian menyerang personal. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang kemudian mengata-ngatai organisasi, kemudian sampai kemudian mengata-ngatai personal dengan bahasa yang sangat tidak sopan dan tidak sesuai dengan etika kedokteran juga itu. Tapi yang perlu kami luruskan, tidak ada sesuatu hal yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Asidosis laktat itu ilmu basic dari seorang dokter di ilmu biokimia kita, yang kemudian mengatakan bahwa itu mempengaruhi pH. Ya, kalau mempengaruhi pH kemudian mempengaruhi PCR. PCR itu nggak nyari pH. PCR itu mencari materi genetik. Nggak ada hubungannya dengan asidosis laktat. Jadi itu ilmu basic gitu loh. Saya seorang ortoped, seorang dokter bedah, itu saya pun akan bisa menjelaskan kalau itu ilmu basic. Jadi tidak ada sebuah riset yang baru yang disampaikan oleh Dr. Louis. Mitochondrial dysfunction. Orang pakai masker, kemudian akhirnya terjadi hipoksia, mengganggu mitochondrial dysfunction. Kalau itu terjadi, semua yang pakai masker, semua bisa mati semua sekarang. Buktinya kita semua nggak ada masalah pakai masker. Jadi ada persepsi-persepsi yang harus kita luruskan, karena yang disampaikan beliau itu bukan sebuah keilmuan. Beliau menyampaikan sesuatu basic ilmu kedokteran dengan cara yang salah atau di luar daripada mainstream keilmuan. Nah itu yang kita mau luruskan. Sehingga tapi terlepas dari keilmuan tadi, ada hal-hal yang tadi yang saya bilang tadi, ada head speech yang menurut saya itu harus kita sampaikan, dan kita harus sampaikan juga itu ke aparat hukum untuk kemudian itu diproses secara hukum, karena negara kita harus menjunjung tinggi keadilan juga. Baik, untuk permintaan andai kata memang ada diskusi kemudian dilaksanakan secara terbuka, Dokter Adib, seperti dikatakan Babe Aldo tadi. Benar. Jadi Babe Aldo, ada juga anggota kita yang kemudian memberikan pernyataan itu, kita panggil dan mereka datang memberikan klarifikasi, datang. Tapi jujur kalau perlu saya sampaikan, jujur, mohon izin sebentar saya teruskan. Jujur kalau perlu saya sampaikan, kita itu baru mengetahui posisi Dr. Louis itu setelah muncul di Hotman Paris sama di Babe Aldo. Siap. Selama ini kita terus terang tidak tahu posisi beliau, karena beliau hanya bicara di media sosial, bicara di WA, bicara di Instagram, Twitter, tapi kita tidak tahu posisi beliau. Bahkan kami pun koordinasi dengan teman ketua ID Kalimantan Utara pun, mereka pun juga tidak tahu posisi Dr. Louis itu ada di mana gitu. Siap. Tanggapannya Babe Aldo? Nah, jadi gini Dok, minta maaf ini Dok ya. Berbicara diskusi antar dokter yang berbeda pendapat, masyarakat ini belum pernah tahu. Masyarakat ini sekarang belum pernah tahu ada diskusi itu. Kapan ada terjadi diskusi itu? Di mana? Dan apakah ada videonya?
Sebenarnya sudah, Mbak Be. Saya pernah juga berdiskusi dengan beberapa tokoh agama. Dan itu perwakilan dari masyarakat. Dan teman-teman dokter yang lain pun juga kemudian banyak melakukan edukasi dan kemudian menyampaikan itu juga kepada masyarakat. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya tabu. Kami pun siap kalau itu kemudian kita Alhamdulillah kalau siap. Ini minta maaf saya dengan segala hormat. Andai kata itu pernah terjadi dan pernah disiarkan ke masyarakat, ngapain booming sekarang? Ini kenapa jadi booming? Kalau memang itu pernah ada dulu. Ini jadi booming karena masyarakat belum pernah ada. Masyarakat belum pernah tahu ada pernyataan seperti Dr. Louis ini yang berani berbicara vokal. Selama ini orang cuma lewat akun anonimus dan itu ada. Nah, Dr. Louis adalah dokter pertama yang berani bersuara. Kenapa jadi booming? Dan ini disambut oleh rasa ingin tahu, penasaran masyarakat, Dok. Karena sebelumnya kalau dokter bilang pernah terjadi diskusi itu, kami belum tahu. Kalau memang itu pernah terjadi dan disiarkan, demi Allah nggak akan booming seperti ini. Ah, biasa. Dan bicara soal hate speech itu terlepas dari caranya Dr. Louis nyampaikan. Dr. Louis nyampaikan. Dan yang saya bingung nih, Dok, minta maaf nih, Dok, saya bingung banget. Kenapa harus dihubung-hubungkan dengan kegilaan? Itu saya juga bingung. Ya, sampai-sampai saya ini dituduh kamu sengaja mengundang orang gila. Loh, ini kan aneh gitu. Ini aneh yang dibicarakan Dr. Louis ini ilmiah menurut kami. Baik. Dan ini belum pernah kami dengar gitu. Baik, Babe Aldo. Baik. Dokter Adib, kami berikan kesempatan untuk bisa menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Babe Aldo, tapi nanti kita jeda dulu. Kita jeda dulu. Baik, Dokter Adib, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, langsung saja pemirsa kita berikan kesempatan kepada Dokter Adib untuk bisa memberikan tadi tanggapannya apa yang disampaikan Babe Aldo. Silakan, Dokter. Ya, jadi kalau kemudian tadi Babe Aldo sampaikan ada masalah hal yang kemudian secara personal menyerang Dr. Louis, saya kira itu bukan dari kami ya. Walaupun ada persepsi-persepsi yang mengatakan ada gangguan dan sebagainya, sekali lagi buat kami tidak akan membuka satu rekam medis, kami tidak akan menyampaikan kondisi atau apalagi teman sejawat. Jadi sekali lagi dalam konteks kami bicara dari sisi dua, dari sisi organisasi, dari sisi etik, dari sisi konten yang disampaikan yang perlu juga kita luruskan, dan kemudian dari sisi bahwa harus ada penyampaian yang juga harus kami lakukan untuk meluruskan supaya tidak ada mispersepsi yang juga itu akhirnya berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat. Baik. Jadi hal-hal itulah yang kita ingin sampaikan untuk meluruskan. Dan sekali lagi bukan kita sudah terbiasa, masyarakat kedokteran itu sangat demokratis untuk bicara perdebatan ilmiah. Jadi kita tidak mencoba untuk meredam, menghalangi orang berpendapat, tidak. Dan buat kami pun kami kasih wadah. Kami akan kasih wadah dalam forum-forum ilmiah untuk siapapun kalau mamanya ada berbeda pendapat kita jelaskan. Tapi tolong apabila ada hal yang tidak ada dasar ilmiah di luar mainstream keilmuan, tolong jangan disampaikan, yang itu malah kemudian menimbulkan kesan publik. Dan kami pun menyampaikan Babe Aldo, nanti kalau mamanya butuh narasumber yang sebenarnya, kami siap nanti akan carikan narasumber untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, Pak Fikar, mungkin terakhir bisa melihat bagaimana dari kasus hukum juga melihat hal ini, termasuk juga keputusan dari polisi restoratif justice dikedepankan sehingga tidak dilakukan penahanan, dipulangkan Dr. Louis ini. Bagaimana memberikan efek jerah kepada masyarakat? Iya, bahwa polisi mempunyai kewenangan untuk memproses atau tidak memproses ya sebuah kejadian, itu kewenangannya. Ya. Bahwa pertimbangannya entah itu pakai restoratif justice atau apapun gitu ya. Tetapi kalau menurut saya jangan sampai perbedaan pendapat itu terlalu cepat dibawa ke ranah hukum. Itu kalau menurut saya yang perlu digarisbawahi dari peristiwa ini gitu. Mestinya organisasi profesi itu progresif gitu. Langsung diambil masuk ke dalam satu ranah perdebatan profesi ya, yang profesional, yang akademis, yang keilmuan dan sebagainya. Mestinya itu yang harus terjadi gitu. Nah, karena itu sekarang juga belum terlambat. Saya kira ini bisa minta bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan itu gitu ya, untuk ada pengujian. Karena itu juga menjawab pertanyaannya tadi Babe itu ya, supaya masyarakat juga nggak bingung gitu. Ya kan? Ada dua pendapat ini segala macam. Nah, itu mestinya diambil alih oleh organisasi profesi, dan apakah perkaranya diteruskan atau tidak gitu ya, itu akan tergantung dari kajian atau diskusi yang terjadi di dalam organisasi profesi.
Baik, terima kasih Pak Fikar sudah hadir di studio untuk bisa memberikan pandangannya. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Dr. Adif, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan seperti tadi mungkin kita harapkan juga ada dari dokter-dokter lainnya, ID juga yang semakin bisa menyuarakan kepada masyarakat sehingga informasi masyarakat yang didapatkan tidak simpang siur, masyarakat tidak bingung untuk bisa bagaimana tahu bagaimana bersikap di masa pandemi ini yang membuat kita semua kepayahan tentunya. Babe Aldo juga terima kasih waktunya, sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih. Minta maaf ini, boleh ada satu closing statement? Sedikit saja mungkin? Sedikit, iya. Saya tahu ID niatnya baik dan Dr. Louis juga saya lihat sama untuk menginginkan kesembuhan masyarakat. Saya berharap ID sama Dr. Louis ini bekerja sama gitu. Dua-dua baik kok buat masyarakat. Baik. ID dengan niatnya baik, Dr. Louis niatnya baik. Pertemukan, duduk sama-sama, masyarakat yang senang. Baik, Babe Aldo. Ya, jadi itu langkah yang paling tepat. Mestinya dipertemukan, hasilnya gimana? Iya. Masyarakat tenang, dua-duanya baik kok. Baik, dan semoga juga Babe Aldo, kehadiran Babe Aldo di sini bisa mewakili suara masyarakat. Dr. Adib juga hadir di sini sehingga bisa membawa manfaat kepada masyarakat perbincangan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Adib dan juga Babe Aldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya juga ingin mengingatkan kepada Anda untuk bisa taat dari protokol kesehatan, pakai masker, kemudian juga cuci tangan dan juga menjaga jarak dengan orang di sekeliling kita. Kalau Anda belum divaksin, segera cari informasi, segera daftarkan diri dan juga dapatkan vaksin untuk Anda dan juga keluarga. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Oh tahu. Kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.